maaf ya, saya berak di kantong kresek, langsung saya lari ke gereja Kristen Jawa Wonosari. Itu pertama kali saya datang menginjak ibadah di situ, saya menangis 1 hari 1 malam. Saya ingat waktu saya datang, saya sudah masuk Kristen, saya datang ke gereja saya. Nah, terus akhirnya saya masukkan tai di situ. Saya masukkan tai di situ, saya lari. Tiba-tiba koster yang tukang nyapu-nyapu itu mau ngepel. Ditengoknya ada kantong kresek itu apa? Tiba-tiba dia melihat kan, namanya Pak Deno. Pak Deno itu melihat tai itu, dia kaget. Aduh, sopo iki sing dokok kene katanya. Siapa yang naruh di sini ya? Tiba-tiba Pak Deno itu duduk bersimpuh di dekat tai itu. Saya kira dia mau mati-mati tai saya itu. Ternyata, maaf ya, saya nggak ngomong kotor, ini benar. Tiba-tiba tai itu didoakan sama Pak Deno. Katanya begini, Tuhan Yesus, tolonglah Tuhan. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita akan mendengarkan kesaksian dari seorang ibu muslimah asal Jogja, dari keluarga yang sangat fanatik, dan dia sendiri dididik untuk menjadi seorang Islam yang taat. Bayangkan Bapak Ibu saudara-saudara, sampai dia melempari gereja dengan kotoran manusia, dan ini menunjukkan bahwa ibu ini begitu tidak senang, sekalipun dia pernah belajar agama Islam sejak dari bangku sekolah. Tapi luar biasa, itulah proses Tuhan mau menjamah, menyelamatkan ibu ini, dan akhirnya saat ini dia boleh tinggalkan agama lamanya dan terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kita saksikan bersama-sama. Nama saya Ibu Siti Aminah. Saya berasal dari Desa Wonosari, Gunung Kidul, Yogyakarta. Ya, latar belakang saya berasal dari keluarga besar Muslim. Bapak, mama, dari nenek moyang saya semua beragama Muslim, dan saya anak keempat dari 8 saudara. Mama saya bernama Ibu Sartini dan bapak saya namanya Karjan Hardoswito. Bapak saya seorang petani dan mbok saya atau mama saya itu seorang kepala adat atau ketua adat, atau kalau orang Jogja bilang itu sesepuh desa di situ. Jadi kalau ada acara-acara hajatan apa semua itu simbok saya yang bikin sesaji. Nah, itu di kejawennya masih ada. Nah, saya keluarga Muslim yang taat beribadah. Nah, perkenalan saya atau dari saya belum mengenal Tuhan Yesus sampai saya sekarang mengikuti Tuhan Yesus itu dimulai dari semenjak saya SD sebenarnya itu. SD itu, waktu SD, saya itu didaftar sama kakak perempuan saya, Mbak Ratmi, yang nomor 3, saya kan nomor 4. Nomor 3 itu bawah saya. Si Mimin disekolahkan di Muhammadiyah. Nah, saya sekolah SD itu di Muhammadiyah Wonosari, Gunung Kidul, kabupatennya ya, Gunung Kidul, daerah istimewa Yogyakarta. Saya sekolah di Muhammadiyah. Nah, di saat sekolah di Muhammadiyah itu, saya melewati kantor lurah. Nah, di samping kantor lurah itu ada sekolah Kristen, namanya BOKRI, Badan Usaha Pendidikan Kristen Republik Indonesia. Nah, kalau SD Muhammadiyah nyebrang, kalau SD BOKRI itu nggak nyebrang, dekat kantor lurah. Saya rumahnya dekat kantor lurah desa. Nah, waktu itu saya didaftar sekolah di SD Muhammadiyah, saya nggak mau. Saya itu nggak mau. Kenapa nggak mau? Karena saya takut waktu itu nyebrang jalan. Tapi kakak saya bilang tak anter. Saben dino tak terke. Saben tiap pagi saya antar sekolah. Baru saya berangkat. Itu kakak saya. Jadi setiap pagi saya sekolah di Muhammadiyah terus. Sampai saya kelas 2 SD. Kelas 2 SD pertengahan mau naik kelas 3. Itu tiba-tiba saya pulang sekolah ya, saya kan sekolahnya kan pakai baju panjang, baju kurung gitu kan, pakai jilbab. Kepalanya kan sering gatel tak buka, saya nggak mau. Tapi kalau di sekolah nggak pakai jilbab kan saya kena hukuman.
Jadi ini kalau pulang sekolah tak buka, saya nggak mau. Nah nanti ketahuan kakak saya dipukul, Digo, jilbabnya dipakai, ya saya pakai lagi. Tak lama-lama saya bosan waktu itu, saya nggak mau pakai jilbab karena gatal kepala saya kan, kakak saya marah. Nah pada suatu hari saya ini naik kelas 3 SD. Di SD Muhammadiyah itu saya naik kelas 3 SD, pulang sekolah, saya itu tiba-tiba nemu kertas. Kertas itu ada gambarnya Sinterklas. Tapi waktu itu saya nggak ngerti, karena saya orang Islam. Saya nggak ngerti, itu gambar apa sih? Kok ada apa orang pakai topi merah, bajunya bawa karung, iki opo? Tapi ada tulisannya, saya bisa baca kan, saksikanlah, hadirilah Natal. Waktu itu gitu, jadi saya itu nggak tahu iki opo, saya tanda tanya. Tiba-tiba ada anak menangis, perempuan namanya Resifa Natalia, itu kawan saya sampai sekarang. Itu tiba-tiba teriak, Min, saya kan panggilannya si Mimin. Min, kui gambarku, katanya itu gambar saya. Saya lihat iki opo, oh ini namanya Santa Claus. Saya senang melihat Santa Claus itu, saya gembira. Waktu itu saya belum mengenal Tuhan Yesus, saya mengenalnya Sinterklas itu. Dia bilang begini, kawan saya, ini punyaku, nanti Natalan ke rumahku ya. Aku malu, aku orang Islam. Gak apa-apa, pergi aja ke Natalan saya. Itu saya kelas 3 SD itu. Nah, pas Natal, saya ke rumah dia pulang sekolah, saya tepat-tepat menggembala kambing. Saya bilang, Mbok saya, Mbok aku ngarit baik. Ngarit itu mencari daun-daunan untuk kambing. Saya nggak menggembala kambing ke lapangan. Karena saya diam-diam mau pergi ke Natalan kawan saya itu. Siang-siang pulang sekolah jam 2 siang saya Natalan ke tempat kawan itu. Nah, pas Natalan di rumah kawan saya namanya Resifa Natalia itu tadi, anak-anak kecil itu ketemu Sinterklas. Jadi Sinterklas itu yang saya tengok di gambar itu tadi ada turun dari mobil. Nah, saya ini kan minder, namanya saya orang Islam, terus itu kan kata orang tua saya nih, kata kakek nenek moyang saya itu tidak boleh berkawan sama orang Kristen, haram, najis, tidak boleh, tidak, jangankan berkawan, teguran pun nggak boleh. Dan saya itu kok, itu kan sama-sama manusia, tapi saya itu melawan gitu loh, biar aja lah aku tegur kan namanya kawan, nggak bisa dilawan apa melawan hati nurani saya kayak gitu, biarin aja lah itu. Jadi saya diam-diam pergi Natalan ke tempat kawan saya tadi itu. Nah, itu kawan-kawan saya itu semua yang Kristen itu dibagi hadiah sama Sinterklas. Saya tidak dibagi karena saya duduk di bawah pohon jambu, jambu air, jambu kelampok bahasa Jawanya. Saya duduk itu saya menangis. Dalam hati saya gini, kenapa lah itu orang gendut itu kok nggak ngasih aku hadiah? Kok anak-anak itu dikasih? Oh mungkin karena aku ini orang Islam, jadi aku nggak dikasih. Ternyata pemikiran saya itu salah. Tiba-tiba Sinterklas udah dikeroyok anak-anak kecil loh, dipeluk Sinterklas, Sinterklas, dipeluk, dicium semua. Ho 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 ho. Saya itu tengok begini kayak orang stres. Saya sedih. Tiba-tiba Sinterklas datang menghampiri aku iki. Datang, langsung dia gini. Jenengmu sapa, Nduk? Katanya, namamu siapa? Saya bilang, Pak, saya namanya Siti Aminah. Saya agamanya Islam. Apa boleh saya ikut Natalan? Itu pertanyaan pertama saya. Jadi Sinterklas bilang, Tuhan Yesus itu mengasihi semua manusia. Mau Islam, mau Kristen, Hindu, Buddha, Katolik, Konghucu, semua dikasihi oleh Tuhan. Dicintai oleh Tuhan. Jadi, ini Sinterklas kasih kamu hadiah, kamu pilih, katanya. Yang lain itu dibagi satu-satu, tetapi saya ini diprioritaskan malah saya disuruh milih. Lah tak lirik-lirik begini kan ada yang pita-pita cantik. Itu aja lah besar kayaknya itu isinya apa ya dalam hati saya namanya anak kecil. Tak ambillah itu. Terima kasih Sinterklas. Iya, nanti bukanya di rumah ya. Iya, saya nggak tahu itu isinya apa. Kayaknya berat, pikir saya ini pasti buku diare, kalau nggak buku diare ini kamus bahasa Inggris dalam hati saya. Nah, terus saya dipanggil sama orang tua kawan saya itu, sama kawan-kawan saya kan, ikut makan, saya malu. Jadi karena saya malu, saya dibawain makanan.
Saya tengok dibawahi minuman, kaleng-kaleng itu kan Sprite, Coca-Cola, terus roti-roti bolu. Namanya saya anak orang miskin, saya anak orang susah. Tengok makanan begitu ya, saya senangnya luar biasa. Dieman-eman itu saya nggak minum, saya nggak makan. Nanti aja lah tak bagi sama adik-adikku. Begitu dalam hati saya, karena saya ini anak orang nggak punya. Pas saya pulang ke rumah bawa makanan itu hadiah itu kan tak umpetin di perut. Saya kan pakai baju gamis, jadi kan nggak kelihatan kan, baju kurung begitu, nggak kelihatan. Saya ditanya sama kakak saya itu laki-laki, abang saya yang sulung namanya Mas Eko Sartono. Nah, Mas Eko itu tanya saya, apa kui? Apa itu? Enggak, perutku sakit. Saya bohong, itu perut sakit karena saya hadiah itu tadi. Itu yang di kantong kui, apa sing neng kantong kui? Makanan. Siapa yang kasih? Ibu Oneng Wardani, itu yang lagi Natalan. Langsung sama mas saya itu diambil makanan itu, diinjak-injak. Saya menangis 1 hari 1 malam. Saya nggak mau menggembala kambing. Saya nangis terus. Makanan bolu enak-enak, tidak. Itu kan mubadir. Nggak boleh, ini haram. Najis. Saya dipukul. Terus saya nangis. Saya nangis di kamar. Saya ingat ini di perut saya ini, saya sembunyi di kolong. Kalau di tempat saya itu namanya amben. Amben itu dipan. Nah, saya sembunyi di bawah dipan. Tak buka aja itu. Ternyata isinya itu Alkitab. Tapi Alkitab Perjanjian Baru yang warnanya hijau. Kecil itu. Isinya apa ki? Tulisannya Injil. Nah, tulisannya Injil. Saya bilang begitu. Ini Alkitab orang Kristen. Jadi saya sembunyikan di bawah kolong itu. Tadi saya tutup pakai sarung bantal, tak tutupi. Terus saya keluar. Tapi saya itu rasanya pingin melihat itu terus. Karena saya sempat membuka satu kejadian. Saya baca kejadian. Saya senang rasanya saya membaca ini. Kayaknya ini kayak sejarah ini dalam hati saya. Terus saya senang kan, saya umpetin itu Alkitab Perjanjian Baru tadi itu. Saya sembunyikan, nggak ketahuan. Nah, saya keluar, terus dibilang sama mbok saya, Min ngaji. Ya, ngaji. Jadi, saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus, saya itu di rumah, waktu SD ini, saya itu membaca Alkitab Injil Perjanjian Baru itu di kolong tempat tidur, di amben namanya. Nggak ada yang tahu satupun. Itu sampai bertahun-tahun itu. Terus saya di sekolah itu mengaji, belajar karena saya orang Islam ya. Saya belajar di sekolah dan di luar saya ngaji juga. Dan waktu itu kelas 3 SD itu saya juara samroh atau qasidah. Karena waktu itu pelajarannya itu di pengajian saya, guru saya ngaji ya, saya ingat. Mas Nyoto, Mbak Endang, Mbak Tri, terus Mas Gatot, Bu Narti, sama Bu Nek. Nah, itu guru-guru ngaji saya. Mereka sayang sama saya karena saya itu suka. Kawan saya yang satu ikut MTQ, Musabaqah Tilawatil Quran, dan saya mengikut qasidah. Saya juara ya, alhamdulillah ya, puji Tuhan. Waktu itu saya menyanyi lagunya Ilal Amam, itu juara di seluruh Kabupaten Gunung Kidul. Saya masih ingat lagu itu andalan saya. Boleh saya menyanyi sebentar ya? Lagu saya Samroh itu, qasidah itu, kawan saya bawa rebana sama itik-itik itu. Saya menyanyi. Dulu lagunya begini, saya menyanyi sedikit. Ilal amam, ilal amam, ilal amam, ihoyati ilal amam. Ilal kifai hoyati ala dawan, ilal sumum yatingal al-amam, anti suti fil wujud, fi qibi nafsil wujud, wa hoyati wa dami, anti umul umami, ilal amam, ilal amam, ihoyati ilal amam. Nah, itu lagu
saya dulu, andalan saya kalau lomba-lomba itu saya lagunya Ilal Amam. Saya tanya sama guru ngaji saya, Mbak Endang namanya. Mbak, ini lagu Ilal Amam itu artinya apa? Pokoknya kamu nyanyi aja lah. Sampai saya duduk di sini nih, sampai saya kesaksian ini saya nggak tahu artinya. Terus kalau saya baca Al-Quran, saya juga nggak tahu artinya. Jadi saya itu kalau baca salah, dipukul. Ini kenyataan ya, saya tidak mengada-ada. Saya kalau salah membaca Al-Quran, misalnya surat Al-Fatihah, misalnya. A'udzubillahiminasyaitonirrajim, misalnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Kan gitu. Iya karena dua iya karena stain idina syirotol mustaqim. Kan itu salah itu dipukul sama kakak saya, kleru kleru. Jadi saya itu merasa tekanan batin apa, saya ketakutan, perasaannya ketakutan. Pulang sekolah kalau ngaji salah digebuk, dicubit, dijewer. Jadi saya merasa udah pulang apa jenenge itu menggembala kambing, capek, marip-marip langsung mandi ngaji, salah dipukul, ngantuk, capek. Sampai saya itu sedih. Kenapa lah saya ini dipukul terus, kalau salah ngaji dipukul, salah ngaji dipukul. Jadi saya itu maunya begini, jangan dipukul lah, biarlah saya mengaji itu dengan tenang. Kakak saya kan kejam-kejam. Saya nggak menjelekkan saudara kandung, tapi memang kenyataan kakak saya itu kejam-kejam. Kalau saya salah ngaji dipukul terus, kudu apal, harus hafal. Tidak tahu artinya, tapi apal gitu loh. Apal nih orang ngerti maksudnya, orang ngerti artinya opo. Ya saya kan bingung jadinya. Ya udahlah, nggak apa-apa. Nah, terus saya itu di luar mengaji, di dalam rumah saya baca Alkitab Perjanjian Baru yang di kolong itu. Akhirnya waktu SD itu saya itu kan menggembala kambing tuh. Malam itu ya saya lupa tanggal tahunnya ya. Pokoknya saya malam-malam itu orang tua saya sudah tidur semua. Saya memakai sentir. Sentir itu teplok atau dian atau pelita itu di bawah kolong. Karena waktu itu kami orang miskin nggak pakai lampu, pakai petromak. Petromaknya kan dimatiin. Ya terus pakai lampu di bawah itu. Saya sembunyi di kolong tengah malam, semua sudah tidur. Saya membaca Alkitab. Ya, saya membaca Alkitab itu saya tengok itu di Yohanes pasal 6. Pasal 6, Yohanes pasal 6 ayatnya yang 35. Saya membaca sampai sekarang masuk dalam hati saya itu. Berbunyi begini. Kata Yesus kepada mereka, "Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku," maksudnya kepadaku itu kepada Tuhan Yesus itu, "ia tidak akan lapar. Ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi." Nah, itu Yohanes 6 pasal 35. Itu saya baca malam itu. Itu adalah roti hidup. Tuhan Yesus itu roti hidup. Saya kan masih kecil, masih kelas 3 SD. Roti hidup itu artinya apa? Saya nggak ngerti. Saya mau tanya siapa? Kalau tanya orang tua saya pasti kena hajar. Jadi saya itu bertanya-tanya dalam hati saya. Itu malam kan, paginya saya sekolah, masih di Muhammadiyah ini. Saya masih di Muhammadiyah. Saya pergi menggembala kambing siangnya itu. Nah, di lapangan waktu itu lagi puasa ya. Saya puasa ini. Saya puasanya nggak pernah bolong. Puasa, biar sakit, puasa. Kalau nggak puasa, masuk neraka jahanam. Kalau nggak puasa, neraka jahanam. Jadi saya itu takut neraka jahanam. Saya maunya puasa. Nah, setelah maghrib, angon wedhus tadi kan saya dikasih roti sama mbah saya. Nyo, iki engko dienggo buka. Artinya ini nanti untuk buka puasa ya kalau kamu di tengah jalan, karena perjalanan rumah sama menggembala kambing di lapangan dekat rumah sakit Wonosari itu jauh sekali, kira-kira 2 kilometer. Lebih lah, 2 kilometer lebih. Nah, saya menggembala kambing. Pas adzan, saya itu mau masukkan roti di mulut saya ini. Saya baca gini,
Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ngala rizqika aftortu zahabat doma'u wa batal atil uruku wa batal ajru insya Allah, kan begitu dulu bahasanya ya. Maaf kalau ada salah-salah kata ya, karena udah lama saya tidak mengimani, jadi mungkin ada salah-salah kata, saya minta maaf dulu buat kawan-kawan yang muslim. Ingat saya seperti itu. Dan waktu roti mau masuk ke mulut saya itu, si Hardi itu kawan menggembala kambing, adiknya Rupiati itu nangis. Jadi si Rupiati bilang gini, Min, kasihlah adikku tuh roti. Jadi roti itu separuh saya kasih dia. Dia cepat-cepat makan anak ini. Setelah dimakan habis, saya mau makan yang separuh ini, nangis lagi anak ini. Kurang katanya. Hah? Kok kurang? Kan udah tak kasih. Masa kurang terus? Kasihlah sama adikku. Terus saya itu ingat firman Tuhan yang malam-malam saya baca itu. Akulah roti hidup. Nah ini roti. Oh, kalau yang aku kasih roti sama anak ini, nanti aku dikasih roti sama Tuhan. Tuhannya orang Kristen. Roti hidup. Biarlah aku kasih sama anak itu. Nah, seperti itu. Jadi saya kasih roti lah sama si Hardi. Saya nggak jadi makan. Kok perasaan perut saya kenyang, padahal saya belum buka puasa itu. Itu jangan-jangan ini namanya roti hidup. Nah, anak kecil belum mengerti apa itu roti hidup. Perasaan saya setelah roti itu saya kasih, saya pulang mengantar kambing saya itu, menggiring kambing saya ke kandang, itu saya nggak merasa lapar. Terus si Mbak panggil, no, terus buka urung. Durung, Mbak. Nah, buka dhisik. Saya buka puasa, minum air saja, sama makan kolak waktu itu. Nah, seperti itu. Jadi, saya itu belajar, apa ya, orang tua saya itu mengajari kami itu taat beragama. Sholat, puasa, itu selalu saya ini. Dan saya juga beramal baik, beramal soleh, harus nurut orang tua. Semua saya ikutin, saya nggak nakal. Saya ngikut apa omongan orang tua saya. Tetapi saya minta maaf sama orang tua saya karena saya sudah melawan orang tua saya. Saya minta maaf sebesar-besarnya. Minta ampun. Jadi saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kejadian ini mungkin sampai saya masuk ke kuburan ke liang lahat ini saya tidak akan lupa. Kejadiannya apa? Bukan yang roti tadi. Roti itu hanya itu firman Tuhan, tetapi mengena di hati saya masalah roti tadi. Saya ngasih roti orang tadi. Nah, ini kejadian kedua kelas 3 SD ini, di mana saat itu juga saya minta pindah sekolah Kristen. Karena begini, malam itu ada wayang di tempat saya. Kami orang Jogja itu ada wayang. Nah, mama bilang, simbok saya bilang gini, ayo dong nonton wayang. Nah, karena bapak waktu itu kerjanya malam, kerja apa sama kawan-kawannya pergi, jadi mama saya ngajak kami, saya sama adik saya, waktu adik saya kan 4, waktu itu adik saya yang 3 yang diajak, adik saya 3, sama saya berarti berempat. Mbok saya gendong adik saya yang paling kecil. Adik saya yang 2 itu ikut saya. Waktu itu saya nunggu mbok saya karena mbok saya beli permen gula-gula di warung. Terus saya disuruh nunggu di namanya Taman Bunga. Taman Bunga itu di coba nanti ya dicek ya, saya tidak bohong. Ini taman bunga di daerah Wonosari, Gunung Kidul, di tengah-tengah kota. Itu ada lingkaran, itu namanya Taman Bunga. Itu paling angker seluruh kota saya itu waktu itu. Dan di situ ada radio zaman Belanda, radio. Di situ banyak hantu katanya, banyak wewe gombel, banyak segala macam. Dan saya itu duduk di situ, di bawah pohon beringin besar sama pohon maoni. Nah, di antara pohon maoni dan pohon beringin itu kan ada kembang-kembang gitu kan, saya duduk di situ sambil melamun. Terus adik-adik saya lari-lari. Saya bilang namanya adik saya itu Bandi dan Epi ya, Bandi dan Epi. Yang digendong mama saya itu namanya Sri Purwanti yang digendong. Sekarang dia di Jakarta. Sekarang mereka sudah oke lah, sudah naik haji semua. Jadi adik saya ini lari-lari. Tiba-tiba itu ya, saya cerita itu nggak ada satupun keluarga saya percaya, tapi biar aja lah. Yang penting saya melihatnya. Nah, tiba-tiba saya melihat sinar-sinar. Sinar-sinar itu seperti bulat-bulat. Pertamanya bulat-bulat kayak globe bumi. Wih opo? Wih opo? Saya terkejut. Karena sinar itu tiba-tiba itu
kayak di film begitu, biar langsung kayak ada orang gitu. Kuwi apa toh? Jangan-jangan genderuwo. Waktu itu saya melihat itu saya pikir genderuwo. Namanya saya anak kecil, nggak tahu. Iki opo? Kok wong lanang, kok laki-laki di depan saya tapi mukanya nggak kelihatan. Mukanya itu kayak apa ya? Kalau lampu bukan lampu kayak lampu tapi mak biak gitu. Biar kayak petir gitu loh. Mak biak gitu warnanya itu mengkilat putih bersinar-sinar seperti seperti apa ya kalau kita bisa kayak berlian atau apa mak biak. Saya itu kaget. Iki opo? Saya itu cuman bilang iki opo. Artinya ini apa? Saya mau ngasih tahu adik saya lari. Nggak bisa. Itu sinar itu mendekat saya. Tiba-tiba sudah dekat itu ternyata manusia. Berbentuk manusia, bukan manusia tapi bentuknya seperti manusia, tetapi mukanya itu enggak kelihatan. Mukanya bersinar-sinar. Tapi badannya ini saya melihat pakai baju kayak daster. Menurut waktu saya, kalau sekarang sudah tua ini saya tahu itu jubah. Tapi dulu waktu kecil saya kira daster. Saya pikir iki apa genderuwo, apa setan, apa jin, apa ya? Kok tiba-tiba di depan saya? Ini kan tempat angker. Jangan-jangan ini hantu dalam hati saya. Tiba-tiba ini yang bersinar-sinar ini tangannya itu saya tidak melihat bicara. Suaranya itu halus dan lembut melebihi orang keraton. Halus suaranya. Ditempel tangannya ini ke di dada saya ini. Lus. Dia bilang lus. Lus itu apa? Saya juga nggak ngerti. Bukan los, tapi los apa lus begitu. Lus begitu. Dan saya itu ambruk. Saya tumbang. Saya tumbang dan adik-adik saya yang dua itu, si Banti sama si Evi teriak-teriak, Mbak, si Mimin semaput. Akhirnya saya dibawa pulang ke rumah, diobati sama nenek moyang saya, dan saya sadar. Dan nenek moyang bilang, itu adalah penunggu taman bunga. Jadi kamu jangan ke sana lagi. Itu hantu. Nanti kamu dicekek, nanti kamu mati. Saya bilang saya tidak dicekek, saya dipegang batu saya dibilang lus. Terus saya semaput, saya pusing, saya muntah waktu itu muntah terus. Nah, saya tidak tahu itu apa ya. Saya tidak mikir gitu, saya tidak hiraukan. Tetapi kok saya pemikiran saya itu kayaknya teringat setiap saya angon wedhus duduk di tengah lapangan ya, di tengah lapangan kan ada gawang itu, gawang olahraga itu orang sepak bola. Saya ingat itu apa ya? Kata orang tua saya itu hantu, tetapi nggak mungkin itu hantu menurut anak kecil seperti saya. Dan setelah saya mempelajari Alkitab Perjanjian Baru di kolong itu terus-menerus, akhirnya saya putuskan saya mau sekolah BOPRI, Badan Usaha Pendidikan Kristen Republik Indonesia. Waktu itu saya sakit. Saya bilang mama saya, aku pindah sekolah. Aku nggak mau sekolah Muhammadiyah. Kenapa? Waktu itu karena saya sering dipukuli kalau ngaji salah kan. Jadi saya ketakutan. Ketakutan terus perasaan saya ini. Akhirnya itu saya trauma. Digebuk, kalau salah digebuk, salah dicubit, digebuk, dijewer, digebukin pakai banggal, diceten itu cemeti yang untuk nyemeti garan kepang itu, diceteni kontate saya, duet, karena salah mengucap lafal-lafalnya itu salah, tidak boleh salah. Saya salah terus, karena saya sampai angon wedhus itu, jadi saya ngajinya salah-salah, dipukul habis-habisan. Nah, terus akhirnya saya bilang gini, Mbak, saya mau pindah sekolah di Bobri, di tempat itu Santa Claus. Jangan, itu sekolah haleluya, tidak boleh, haram, najis, kamu mau murtad, kamu mau kafir. Si Mimin mau kafir nih, mau sekolah di Bobri. Saya bilang, saya kalau nggak mau sekolah di situ, saya nggak mau sekolah. Ya udah, nggak usah sekolah, biar kamu buta huruf, katanya. Saya dimarahi. Nah, pulang menggembala kambing, waktu itu sudah habis hari raya Idul Fitri ya, udah selesai. Nah, saya pulang menggembala kambing, saya jatuh sakit. Saya jatuh sakit dan ini
kesaksian ini biar didengar mbok saya ini. Mbok saya puji Tuhan masih hidup, kakak adik saya masih ada semua. Itu mereka mendengar nanti bahwa saya betul-betul kena penyakit leukemia. Si Mimin ini, saya kena penyakit leukemia, divonis sama dokter. 17 hari lagi mati, meninggal dunia saya, kata dokter waktu itu. Waktu itu saya dibawa ke rumah sakit Sarjito, Yogyakarta. Dari Wonosari itu nggak bisa dibawa ke Sarjito, tapi tahun berapa itu saya sudah lupa. Saya itu divonis penyakit leukemia sama dokter di dokter Sarjito, rumah sakit Sarjito Yogyakarta. Itu tahun berapa ya, waktu saya masih kelas 3 SD, itu mau naik kelas 4. Saya mau mati katanya. Saya 17 hari lagi meninggal dunia. Disitulah orang tua saya terenyuh. Nangis mbok saya, bapak, semua kakak adik saya nangis. Mimin mau mati, padahal saya ini anak paling rajin, juga rajin beribadah, nurut sama orang tua. Kerjanya saya menggembala kambing, nimba air, ngisi bak, ngisi itu, gentong. Saya orangnya rajin, paling rajin. Tapi saya divonis leukemia. Jadi mama saya menangis, mama saya tanya sama saya, simbok saya ini. Simbok saya itu padahal orang paling dihormati di kampung saya karena dia seorang sesepuh desa. Orang paling dituakan, dihargai dan dihormati. Tapi kenapa saya sampai katanya saya melawan orang tua ini? Saya tidak melawan. Nah, terus simbok saya bilang gini, "No, kamu jangan mati. Kamu jangan sakit ya. Kamu minta apa aja, nanti simbok turutin. Yang penting kamu itu jangan mati," katanya. Mama saya itu nangis. Dulu katanya melahirkan saya itu susah. Susah. Saya itu dulu itu usus, kalung usus. Saya juga kembar getih, maaf. Kembar getih itu kembar darah. Jadi hampir mati mama saya melahirkan saya itu. Jadi mama bilang, "Kamu jangan mati. Apa yang kamu minta, kamu saya turutin." Lah itu dalam hati saya kesempatan nih, dalam kesempitan. Wah, saya minta sekolahnya pindah. Itu. Jadi saya bilang, "Mbak, aku nggak mati. Aku nggak leukemia." Padahal itu ada surat dari dokter vonis saya leukemia. Betul-betul ada. Tidak saya bikin-bikin, tidak saya cari gaya-gaya atau bongbong, tidak. Kenyataan. Boleh ditanya sama orang tua saya. Saya leukemia. Akhirnya saya bilang, "Mbak, saya pindah sekolah biar saya nggak mati." Loh, sekolah di mana? Itu dekat balai desa. Jangan, itu sekolah haleluya. Mama saya atau buat saya itu bilang sekolah Kristen itu sekolah haleluya. Gitu. Jadi saya mau sekolah haleluya. Tidak boleh. Ya kalau tidak boleh saya masih mati 17 hari lagi. Kata bapak saya ini, biarin aja lah. Dia kan sekolahnya aja yang Kristen, tapi kan agamanya tetap Islam, kan begitu. Akhirnya saudara-saudaraku yang terkasih, saya naik kelas 4, saya pindah sekolah. Puji Tuhan, saya sekolah Kristen. Sekolah BOPKRI, Badan Usaha Pendidikan Kristen Republik Indonesia. Saya dipindah di situ. Disitulah saya merasa berbahagia. Dan saya paling suka menyanyikan lagu begini, lagu Jawa ya. Lagu Jawa yang setiap saat itu saya ingat-ingat ya. Monggo derek Gusti senenge derek Gusti Yesus senenge, maju terus maju ing ngarsane Gusti saestu senenge. Itu artinya mari kita mengikut Tuhan Yesus. Kalau kita mengikut Tuhan Yesus, maka kita akan bahagia. Kita pasti senang. Kita akan selalu bersenang dan berbahagia kalau mengikut Tuhan Yesus. Itu lagu itu betul-betul meresap dalam hati saya. Kalau saya mengikut Tuhan Yesus, pasti saya bahagia dong dalam hati saya. Tetapi saya abaikan itulah. Nah, intinya saya sudah sekolah di situ, puji Tuhan, dan saya sudah belajar doa Bapa Kami. Nah, begitu. Jadi saya pendidikannya SD, SD Kristen, dan saya belajar Alkitab Perjanjian Baru dari Matius, Markus, Lukas, Yohanes, itu di bawah kolong. Nah, terus
Di luar saya mengaji, saya juga ya tidak perlu saya sebut baca Al-Qur'annya ya, nanti saya salah-salah. Yang penting intinya saya dari keluarga muslim yang taat. Nah, terus akhirnya kelas 6 SD lulus, itu ketahuan kakak perempuan saya yang dulu mau mendaftarkan saya di SD Muhammadiyah itu, namanya Mbak Ratmi, lagi nyapu-nyapu di kolong itu. Ketahuanlah di situ ada kitab ya, kitab perjanjian baru. Teriak-teriak kakak saya ini, Min, iki opo? Saya bilang itu kitab, Alkitab Injil. Kenapa kamu simpan udah bertahun-tahun ini, udah buluk katanya, udah kotor. Buang. Tidak. Saya melawan. Saya tidak mau. Kenapa? Kamu kan orang Islam. Kenapa kau simpan ini? Kamu dosa. Kamu masuk neraka paling jahanam. Neraka kamu nanti keraknya. Kerain rokok. Intipin rokok kowe. Kamu nanti kayu. Kayu di neraka itu kamu kayunya dibakar. Saya bilang biarin lah. Mau jadi kayu kayak, mau intip neraka kayak, biarin. Saya mau belajar. Saya kan belajar. Saya nggak mengimani. Saya hanya belajar Kristen. Kenapa tidak boleh? Tidak boleh. Nah, datanglah bapak mama saya, semua kakak-kakak saya ngumpul. Ternyata selama ini si Mimin mau ikut Tuhan Yesus katanya. Selama dia sekolah di Muhammadiyah nggak mau itu gara-garanya ini nih. Gara-garanya ini nih. Bakar. Saya disuruh membakar Alkitab saya itu. Yang saya cintai itu. Yang saya senangi itu. Saya disuruh membakar sama orang tua saya. Bakaran. Nah, orang dibakar, kamu nggak usah meneruskan SMP. Kamu buta huruf, nggak usah sekolah. Udah jadi pembantu rumah tangga aja. Saya kan nangis. Saya sedih. Nanti saya leukemia lagi. Saya bilang begitu. Ah, mati-mati aja lah katanya. Udah mati-mati aja dia. Udah besar dia mati-mati aja lah. Anak banyak pun katanya. Kata kakak saya. Anaknya kan 8. Saya nomor 4. Biar aja hilang-hilangan dok cici. Kehilangan telur satu nggak apa-apa. Dia mati aja lah. Jadi saya menangis. Saya mau berdoa. Berdoanya bukan Tuhan Yesus, tidak. Saya berdoanya itu, ya Allah. Ya Allah, kenapa orang tua saya ini kejam? Kenapa kakak saya ini kejam? Kenapa saya disuruh membakar Alkitab ini? Ini kan nggak salah. Alkitab kan nggak salah. Yang salah itu kan manusia. Nah, bakarlah itu, bakarlah itu. Hati saya bilang jangan. Tetapi di depan mata mereka saya harus membakar. Jadi sebelum saya membakar Alkitab itu, saya disuruh baca surat Al-Fatihah dulu satu kali sama baca saya teriak Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Saya jadi bimbang dan ragu. Kenapa saya disuruh membakar Alkitab tapi membaca Allahu Akbar? Allah Maha Besar. Kalau Allah itu Maha Besar, nggak mungkin Allah menyuruh itu. Kan yang menyuruh manusia. Allah itu pasti baik, Maha Pengasih dan Penyayang. Ini kok disuruh bakar Alkitab? Siapa yang bilang? Saya bilang, emang pancen Gusti Allah yuk kongkon bakar iki. Oh, pokoknya kamu bakar sekarang juga. Itu tiba-tiba abang kandung saya yang sulung Mas Sarto, namanya Eko Sartono itu, dikampleng saya itu. Dikampleng tuh dihantam itu muka saya ini. Duok! Langsung matanya hijau. Ini biru-biru kayak orang pakai make up. Diantem. Bakar sekarang juga. Saya bilang, saya doa Bapak kami. Karena saya itu posisinya separuh Kristen. Karena sekolah di itu baru sekolah di situ udah disuruh bakar itu kan di luar ngaji, di dalam di sekolah Kristen begitu. Saya sekolah Muhammadiyah sampai kelas 3 SD, kelas 4 saya jadi 3 tahun sekolah Muhammadiyah, 3 tahun sekolah Kristen. Nah, saya tidak mau membakar, saya dipukuli sampai babak belur. Akhirnya disiramlah sama abang saya yang sulung itu Alkitab itu, dibakar sama abang saya. Saya nggak berani membakar. Saya masuk kamar, saya dipukuli, saya menangis terus sampai nggak mau makan 1 hari, nggak mau menggembala kambing. Jadi bapak saya bilang, jangan dipukuli, nanti dia sakit lagi, nanti dia mati. Biar aja mati. Tapi kalau saya bilang, saya pura-pura kan nggak mau makan terus lemas, terus saya pura-pura semaput. Padahal saya nggak semaput waktu itu. Ih, Mimin semaput nanti dia mati. Udah jangan dipukul lagi. Itu taktik saya supaya saya nggak dipukul terus. Gitu. Pura-pura saya semaput. Gitu. Nah, kejadian itu kemudian saya sudah lulus SD, masuklah saya SMP. Di SMP ini saya itu ganas atau nakal dan brutal dan liar. Kenapa saya bilang begitu? Alkitab saya sudah dibakar, tetapi hati saya mengatakan saya mau sekolah Kristen. Kalau nggak sekolah Kristen, saya tidak mau sekolah. Nah, bagaimana saya merayu? Padahal saya itu NEM saya paling tinggi, saya ikut 10 besar. Saya nilainya paling
satu kecamatan itu nomor satu saya, namanya Siti Aminah. Itu NEM saya tertinggi waktu itu. Dan saya sekolahnya diterima di SMP Negeri 2. Tapi saya nipu orang tua saya nggak diterima. Akhirnya kakak saya nggak percaya kan, masa nemu juara siji kok orang ditompo? Lucu katanya. Ini sekolah favorit, ada drum band, ada semua negeri. Kamu sekolah di situ? Saya bilang tidak. Kalau kamu sekolah Kristen, kamu jangan minta biaya orang tua. Baik. Dan saya, ini kesaksian saya biar didengar ibu sama guru saya ya. Moga-moga ibu guru saya Bugi namanya Sugiati. Ibu Sugi mendengar. Ibu Sugi ini beragama Kristen. Dan saya bilang Bu Sugi, Bu, sekolah dan SMP buat printing buat entuk kali bapak mama simbok pulau. Nah, gini aja, ini bahasa Indonesia aja ya, saya pakai bahasa Jawa, maaf. Gini aja, Min, kamu gimana kalau kamu tinggal di rumahku, kamu bantu-bantu aku nyuci, masak, isi bak air. Dulu nggak ada PDAM, nggak ada, adanya sumurnya 25 meter. Nah, saya nimbang, isi bak mandi, bak air, gentong di dapur, semua tak isi penuh, nyuci. Terus sekolah saya dibayari. Nah, ada yang nelpon. Maaf, terjeda sebentar, tadi ada yang nelpon. Maaf. Nah, terus akhirnya saya ikut guru saya, Ibu Gi itu. Nah, saya sekolah di SMP Bogri. Kalau SD-nya Bogri 2, SMP-nya Bogri 1. SMP Bogri 1, Wonosari, Yogyakarta. Kepala sekolahnya Bapak Mukarto. Nah, di SMP ini, saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus, di SMP ini saya sudah mulai melawan dengan guru agama saya. Saya belajar Kristen di sekolah, karena sekolah saya sekolah Kristen. Saya membenci Kristen, tapi saya sekolahnya Kristen. Terus saya memakai kalung salib, saya memakai anting salib. Kok saya senang, tapi saya benci gitu loh. Benci tapi rindu gitu. Benci sama agama Kristen, sama Tuhan Yesus. Saya nggak mikirnya Tuhan waktu itu. Yesus Kristus. Aku rasa seneng. Aku nggak suka dan nggak senang sama yang namanya Yesus Kristus dan yang namanya uh, agama Kristen. Itu agama yang dilaknat oleh Allah karena kafir. Nah, begitu. Kafir sangat mengerikan. Katanya kafir sedih saya kalau dibilang kafir. Nah, ini orang nggak kafir lah. Saya bilang gitu. Jadi, SMP itu saya sudah di sekolah, di Kristen, tapi di luar saya mengaji. Waktu itu saya mengajinya nggak di Masjid Al-Amin. Tadinya kan di Al-Amin, dekat rumah saya itu ada Masjid Al-Amin namanya, di Gadung Sari itu. Saya pindah sama kawan-kawan saya di Laskar Mujahidin. Laskar Mujahidin di Masjid Mujahidin ya, di daerah saya juga, tapi jaraknya sekitar 2 kilometer. Kami jalan kaki ke sana di Masjid Mujahidin itu. Disitulah di Masjid Mujahidin, kami sering mengaji di situ dan kami diajari yang namanya Laskar Jihad ya. Jihad. Jihad itu apa sih? Apakah jihad yang ngebom? Bukan. Apakah jihad yang bikin merusak negara NKRI ini? Bukan. Jihadnya apa? Misalnya, kita bekerja membanting tulang, membantu keluarga, itu namanya jihad. Nah, jihad beragama itu apa? Nah, jihad itu ya kita istilahnya ya, kita melakukan rukun Islam dan rukun iman dengan baik. Ya, kita suka bersodako, membantu semua orang, membantu orang yang susah, atau kita ya berjihad untuk keluarga kita, ya seperti itu. Itu namanya jihad, jihad yang baik. Kami belajar di situ. Nah, SMP nih, SMP kelas 2, saya punya kawan, ya. Kawan saya itu satu pengajian, satu laskar sama saya. Kawan saya itu namanya Upri, ya. Saya sebut namanya ini, Mbak Upri, ya. Nah, Mbak Upri itu bilang begini, saya posisinya SMP Kristen loh, SMP Kristen. Jadi di sekolah itu belajar Kristen, di luar saya belajar ngaji. Jadi posisinya saya agamanya Islam gitu loh. Nah, terus si Mbak Upri ini bilang begini sama saya, Min, opo, maaf pakai bahasa Jawa ya, opo, kowe wani orang ngenai tai ning gereja kuwi GKJ, Gereja Kristen Jawa. Gereja Kristen Jawa, pendetanya Bapak Gembalanya namanya Bapak Supangat. Nah, Bapak Supangat ini punya istri namanya Esther Sulastri Supangat. Itu guru agama saya di SMP itu. Gitu loh. Jadi guru saya agama itu
ibu istrinya pendeta gitu, istri gembala gitu. Saya sering bertanya sama guru saya itu, Bu, saya ini kan orang Islam nih, ya saya mau bertanya boleh nggak? Boleh. Kenapa Tuhan Yesus itu waktu disalib itu teriak-teriak? Saya bilang begitu. Teriak apa? Eli, Eli, lama sabatani, kan begitu. Artinya, Bapak, Bapak, mengapa engkau meninggalkan aku? Itu kan berarti Tuhan Yesus itu bukan Tuhan dong. Karena dia pemanggil Bapak. Bapak itu siapa? Berarti kan dia itu memanggil seseorang, atau maaf ini, memanggil Tuhan itu. Tuhan yang benar. Allah maksud saya. Dan itu bukan Tuhan. Jadi guru saya tanya begitu kan, mau menjawab bagaimana ini si bandel satu ini si Mimin ini. Itu Tuhan Yesus itu dalam kemanusiaannya Mimin katanya. Maksudnya apa kemanusiaannya? Dijelaskan sampai 1000 kali pun saya tidak paham-paham. Saya tidak paham, saya tidak mengerti. Saya tetap bilang bahwa Yesus adalah Nabi. Nabi Isa Al-Masih. Begitu, Isa Al-Masih. Tapi saya itu ingat, Isa Al-Masih itu siapa sih? Isa Al-Masih itu siapa? Apakah dia Nabi? Apakah dia itu Allah? Dalam hati saya itu. Dalam hati saya. Karena saya membaca Al-Quran juga ya. Biar nggak pandai, nggak fasih, saya Al-Quran terjemahan juga. Saya kan sedikit-sedikit mengerti. Dan dari nenek moyang saya, dari guru-guru ngaji saya juga diceritakan bahwa nanti kalau hari kiamat, itu yang datang itu bukan Nabi Muhammad, bukan Nabi Musa, bukan Adam, bukan Hawa, bukan Nabi Lut, Nabi Nuh. Tidak. Yang datang nanti di hari kiamat, kalau ini sudah kiamat ya, udah bumi ini diobrak-abrik sama Tuhan, udah hari kiamat datang. Tiba-tiba yang muncul itu siapa? Yang muncul itu Isa Al-Masih. Isa Al-Masih itu ya Tuhan Yesus itu. Loh, kok kenapa Tuhan Yesus? Kenapa Isa Al-Masih? Yang ini ada ini ayatnya. Nah, saya tidak perlu sebut ya. Itu ayatnya ada. Ini Isa Al-Masih yang turun ke dunia. Dan saya tidak percaya. Tapi lama-lama saya tidak percayanya itu di mulut sama guru saya itu. Tapi di hati kan bertanda tanya. Sebentar saya langsung pikir-mikir gitu kan. Oh iya ya, oh iya ya. Oh iya, dulu saya pernah baca ini, begitu. Jadi akhirnya SMP itu saya tetap beragama Islam dan saya tetap belajar Kristen di sekolah saya, dan saya diajak laskar jihad saya di Mujahidin tadi itu sama kawan saya loh, bukan guru ngaji saya, kawan saya namanya Mbak Upri. Min, berani nggak kamu ngasih tai? Hah? Masa kasih tai sih? Iya, di GKJ nanti tak kasih uang 10.000. Itu kawan-kawan saya itu, mereka itu nggak berani. Satu pengajian itu nggak berani. Kami sore-sore pulang ngaji kan, maghrib-maghrib. Sebelum sholat maghrib lah. Jadi saya bilang, saya berani. Maaf ya, saya berak. Saya berak di kantong kresek. Langsung saya lari ke gereja Kristen Jawa, Wonosari. Itu pertama kali saya datang menginjak ibadah di situ, saya menangis 1 hari 1 malam. Saya ingat. Waktu saya datang, saya sudah masuk Kristen. Saya datang ke gereja saya. Nah, terus akhirnya saya masukkan tai di situ. Saya masukkan tai di situ, saya lari. Tiba-tiba koster yang tukang nyapu-nyapu itu mau ngepel. Ditengoknya ada kantong kresek itu apa. Tiba-tiba dia melihat kan, namanya Pak Deno. Pak Deno itu melihat tai itu. Dia kaget. Aduh, sopo iki sing dokok kene katanya. Siapa yang naruh di sini ya? Tiba-tiba Pak Deno itu duduk bersimpuh di dekat tai itu. Saya kira dia mau mati-mati tai saya itu. Ternyata, maaf ya, saya nggak ngomong kotor, ini benar. Benar. Tiba-tiba tai itu didoakan sama Pak Deno. Katanya begini, Tuhan Yesus, tolonglah Tuhan, jamahlah orang yang sedang membuang tai ini. Saya ngintip dari jendela. Saya menangis itu sampai 1 malam suntuk, gak bisa tidur. Karena saya merasa saya bersalah dan berdosa. Kenapa lah saya taruh tai tadi gara-gara uang 10.000 ini. Uang 10.000 itu saya kembalikan sama kawan saya. Pri, aku emoh duitmu. Aku dosa. Orang dosa, aku jadi wong kafir. Orang dosa, katanya. Enggak dosa, kamu mendapat pahala, katanya. Jadi katanya saya mendapatkan pahala.
Saya mendapatkan pahala kalau membuang bayi itu di gereja itu. Dan saya menangis. Saya merasa berdosa. Dan saya dalam hati saya, saya tidak mau lagi lah. Kok kayaknya ini perbedaannya luar biasa. Kenapa orang Kristen ini saya caci maki kok? Saya caci maki tiap hari kawan-kawan saya yang Kristen itu. Saya bilang, kafir. Saya sering ngecek begitu. Saya sering mengecek kawan-kawan saya itu kafir tiap hari. Itu orang kafir, itu orang haleluya, kafir lah dia. Pasti masuk neraka jahanam. Itu kata nenek moyang saya begitu. Jadi saya pakai kata-kata itu masuk ke otak. Masuk ke otak bahwa orang Kristen itu kafir. Kafir dan kafir. Itu kan sangat kata-kata yang keji kayak gitu. Kalau kita pikir-pikir. Saya merasa berdosa loh. Saya merasa sedih. Nah, terus akhirnya setelah saya banyak pikiran malam itu gara-gara membuang tai, saya stres luar biasa. Saya sedih karena pada waktu itu saya ingat firman Tuhan yang pernah saya baca di kolom tempat tidur saya itu. Terambil, saya ingat ya, lihat orang-orang yang melakukan kejahatan itu jatuh. Mereka dibanting dan tidak dapat bangun lagi. Itu saya pernah membaca ayat itu dan saya menangis. Lihat orang-orang yang melakukan kejahatan itu jatuh. Mereka dibanting dan tidak dapat bangun lagi. Itu selalu saya ingat-ingat firman Tuhan itu pernah saya baca. Di mana ya? Saya mikir-mikir gitu. Saya dibanting sama Tuhan ini. Kalau saya sudah berbuat jahat ini. Saya menjolimi waktu itu. Saya menghina Tuhan Yesus dengan membuang tai di situ. Nah, setelah kejadian itu, saya sudah stres. Nah, kejadian kedua kali, kawan saya itu ngajak membakar gereja. Min, ayo dibakar gereja GPDI yang di Baliarjo. Karena tiap hari nyanyi-nyanyi pakai band, itu bising. Kita mendengarnya stres. Saya tidak mau membakar waktu itu. Saya mengambil salib, ya, salib yang dari kayu, ya. Saya ambil dari gereja itu dan saya patah-patahkan salib itu. Saya bakar salib dan kami lempari gereja GPDI, gereja Pentakosta di Indonesia. Kami dulu paling benci luar biasa itu, karena tiap hari menyanyi pakai tepuk, pakai band, pakai bunyi cik, pakai gitar. Kami bosan mendengarnya, kami lempari batu. Ini kesaksian ini semoga didengar sama saudara-saudara terkasih dalam Tuhan Yesus. Saya minta maaf kepada saudara saya Runti dan kawan-kawan saya yang di GPDI di Jogja. Saya minta maaf sebesar-besarnya. Aku si Mimin dulu suka mematah-matahkan salib dan juga kawan saya maling menjarah di situ. Kami obrak-abrik di dapurnya, itu tempat untuk masak yang di dapur, bukan yang di gereja kan, belakangnya ada dapur kan. Kami maling itu dulu beras apa semua sama kawan-kawan saya. Jadi saya minta maaf sebesar-besarnya, itu kejadian itu saya yang melakukan sama kawan-kawan saya. Dan kawan saya, ayo kita bakar aja lah gereja ini. Saya bilang, janganlah, kita nanti masuk penjara. Benar, kawan saya itu membakar itu, dibakar. Saya nggak ikut. Tapi saya terkena juga. Akhirnya kami dipanggil, waktu itu saya masih di bawah umur. Jadi kami dipanggil secara kekeluargaan begitu. Karena yang waktu itu terbakar hanya dapur. Gerejanya nggak terbakar. Ini betul, saya sama kawan-kawan saya ya. Kawan-kawan saya di pengajian. Betul ini ya. Jadi kalau kawan saya dengar ya, biarlah mereka mendengarnya. Karena ini kenyataan yang saya alami. Dalam hidup pribadi saya ini saya alami. Membakar GPDI, tetapi gereja depan itu nggak terbakar, cuma dapur sedikit, itu pun sedikit. Karena nggak kebakar-bakar, hujan. Waktu itu kan pure, tiba-tiba hujan. Padahal tadinya nggak hujan itu, terang benderang. Tapi kan malam itu kan, malam-malam gitu ada bulan purnama. Lah kok hujan, itu kan nggak masuk akal. Tetapi, bukan tidak masuk akal, tetapi Tuhan Yesus itu kan maha ajaib kan. Ajaib, sangat ajaib gitu. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Biarpun itu terang benderang, tiba-tiba kok hujan. Itu kan sangat aneh. Tiba-tiba hujan dan kehujanan.
jadinya nggak kebakar, itu dapur itu cuma sedikit, yang di tempat cucian piring itu aja yang terbakar. Karena sudah nggak kebakar, kami stres dan kami maling itu di dalamnya itu. Beras, Indomie, itu kami maling, kami sikat. Nah, kami maling Indomie itu, saya baru teringat. Teringat kalau saya masuk Kristen itu dibilang sama saudara-saudara saya dikasih Indomie. Saya nggak gila Indomie, buat apa? Tapi waktu itu, waktu penjarahan itu saya gila Indomie. Kebalik kan? Nah, kebalik. Saya sampai gitu ngomong sama keluarga saya, kebalik. Waktu saya menjadi Laskar itu, saya maling Indomie. Itu saya gila Indomie. Tetapi saya setelah masuk Kristen, dibilang saya itu gara-gara kan disogok pakai Indomie. Mana ada? Jangankan Indomie. Saya nggak disogok pakai apa-apa. Itu dari hati saya. Saya mau cerita supaya apa? Supaya menjadi berkat, supaya orang-orang yang seiman dengan saya yang sekarang itu lebih mencintai Tuhan Yesus, bahwa Tuhan Yesus itu adalah Allah yang hidup, Allah yang bergerak kemana-mana, di mana-mana, bukan Allah yang mati seperti batu diam. Kita sembahyang berpuluh-puluh tahun tidak ada jawaban sama sekali, hatinya nggak tenang, taunya dipukul, diancam, mau dibunuh, kan lucu. Kita ini kalau kemarin saya itu kan mau dibunuh itu, tapi ya puji Tuhan lah saya nggak mati sampai detik ini. Tapi kalau memang semua kehendak Tuhan, kalau memang saya dikehendaki untuk mati, ya biar saja lah saya matilah, saya tidak takut mati ini. Nah, seperti itu. Jadi begini saudara-saudara yang terkasih. Nah, setelah SMP itu saya merasa sudah buang tai, bakar gereja sama kawan-kawan, maling, akhirnya dimaafin kan. Orang Kristen kan baik-baik waktu itu kan. Kawan saya si Runti, itu paling baik itu Mbak Tari, halo Mbak Tari. Nah, Mbak Tari itu orang GPDI itu. Mereka memaafkan saya, Mimin, kamu sahabatku, gak apa-apa. Jangan kamu ulang ya. Saya menangis. Itu seperti Pak Deno yang membuang tai saya itu mendoakannya supaya saya ditambah Tuhan Yesus. Kan kasihan diri saya ini. Kenapa kok saya bisa jadi kayak gitu ya? Kenapa saya jahat? Nah, akhirnya saya stres. Saya stres. Saya bilang orang tua saya, ini gimana ya saya ini? Kok hidup saya ini antara dalam hati saya ini mencintai Tuhan Yesus, hati saya, tetapi luarnya itu roh. Maksud saya sekarang baru saya sadar, roh saya itu saya mencintai Tuhan Yesus. Saya tidak mau membakar gereja, saya tidak mau mematahkan salib, saya tidak mau jahat. Tetapi di luar kendali, itu di badan saya ini, jasmani saya ini jahat luar biasa sama kawan-kawan saya. Ada orang nyanyi tak lempari batu. Ayo kita curi sandalnya, ayo. Orang pergi gereja itu dikiranya sandalnya taruh di luar, kayak orang di masjid. Ternyata tidak. Pas kami intip, sepatunya dipakai. Jadi nggak jadi dicuri, kayak gitu. Nah, akhirnya apa-apa pokoknya kami itu intinya jahat sama orang Kristen. Tidak boleh. Nah, kami selalu menghina. Orang lewat mau pergi gereja, pagi-pagi kami pasangin ular-ularan. Ular-ularan itu dari apa ya, kalau orang sudah bilang itu godong lumbu. Godong lumbu itu atau talas ya. Itu petalas itu kami bakar kan jadi hitam. Kayak ular digini-giniin. Itu pagi-pagi orang mau pergi gereja itu jatuh ketakutan, jatuh kami tertawa. Kalau ada orang Kristen kami buat-buat begitu, kami tertawa. Lama-lama saya mikir, kenapa ya kok saya ini kok jahat? Kenapa saya ini berbuat seperti itu? Itu pemikiran saya terus. Tetapi hal itu tidak pernah saya abaikan, saya lupakan. Saya tetap beragama Islam, SMP, lulus, dan saatnya saya sekolah di Semea Negeri. Saya sekolah di Semea Negeri, itu kan SMP-nya Bopri kan yang biayai guru saya, namanya Bugi. Ya toh? Nah, SMA ini saya sudah nurut orang tua saya negeri. Kata mbok saya, wes sekolah negeri, baru mama malu karena kamu dibiayai gurumu. Udah, kamu nggak usah sekolah Kristen lagi ya. Saya bilang, ya, saya mau sekolah Islam. Saya mau sekolah pesantren. Enggak, saya enggak mau. Jadi negeri. Saya sekolah biasa, saya sekolah negeri, Semea ya. Sekolah Menengah Ekonomi Atas, Semea Negeri 3, Wonosari, Gunung Kidul, Yogyakarta. Kepala sekolahnya waktu itu Bapak Sungkono. Nah, saya sekolah di situ. Nah, sekolah di situ, kawan saya namanya negeri, itu kan bermacam-macam. Ada yang Kristen, Katolik, ada yang Hindu, ada yang Buddha. Jadi kolaborasi. Jadi apa ya, rasa kebersamaan, toleransi itu ada ditanamkan. Jadi aku juga nggak terlalu fanatik ya, saya nggak terlalu fanatik agama Islam tidak. Tapi saya kan belajar. Saya menghargai juga agama yang lain. Karena di pengajian saya itu nggak diajari yang
jahat-jahat itu nggak ada. Cuman kami sendiri. Kalau guru ngaji itu nggak ngajari kami jahat. Yang jahat itu manusianya. Saya sama kawan-kawan saya jahat. Gitu. Jahat karena nggak suka sama orang Kristen. Tapi ada juga sih yang ngajari, si satu dua itu ada, nggak semuanya. Ah, orang Kristen itu kafir. Itu yang ucap gitu tuh Manyoto, guru saya. Namanya Sunyoto. Sekarang Manyoto udah jadi Ustadz. Dan Pak Ustadz, Pak Nyoto, ingat ya, dulu kamu bilang saya itu kafir. Nah, itu. Kafir, si Mimin udah kafir, udah murtad. Diejek-ejek saya tiap hari. Kalau Tuhan Yesus bisa terbang nggak? Diejek-ejek kayak gitu. Tapi saya ya biar aja. Pas saya pulang ke Jogja pertama itu seluruh kampung saya teriak, haleluya, haleluya. Ngejek saya. Tapi saya diam aja. Ya betul, itu saya diejek-ejek. Sekarang udah nggak lagi. Saya tanamkan NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia Bhinneka Tunggal Ika. Itu saya tanamkan sama adik-adik saya. Sampai sekarang mereka menghargai saya, tapi di mulut, tapi di hati mereka itu masih ngecek-ngecek saya. Biar aja lah, itu saya nggak mikir itu. Nah, intinya sekarang saya sudah, waktu itu saya sudah SMA SMEA, dan di SMEA itu semakin hari berkawan sama orang-orang Kristen dan semakin tumbuh, saya senang. Jadi waktu pendaftaran sekolah, kan ada nulis di formulir toh, ditanya, ditulis agama, begitu. Saya tulis agama saya Kristen, padahal saya agamanya Islam. Kenapa saya agamanya Kristen ditulis di situ? Karena saya mau belajar kekristenan. Kalau saya sekolah di Kristen, pasti saya dihajar habis-habisan dan saya tidak dibiayai orang tua saya. Ini otak saya jalan. Ah, biar aja lah belajar Kristen, sekolah di negeri. Nanti ditanya agamanya apa Kristen. Begitu. Akhirnya saya menulis di formulir agama saya Kristen dan saya ikut pelajaran Kristen. Saya ikut pelajaran Kristen, tapi di rumah saya tetap mengaji dan saya tetap uh, menghafal Al-Quran. Maaf. Jadi setelah saya perbandingan hati saya mengatakan saya mau ikut Tuhan Yesus. Kenapa saya mengikut Tuhan Yesus? Karena perasaan hati saya itu mengatakan saya teringat itu yang sinar-sinar itu terus sinterklas, dan saya sudah belajar bagaimana Tuhan Yesus itu mengajarkan kasih. Terus kalau di luar saya itu tidak mendapatkan kasih, adanya itu kejahatan. Itu pemikiran saya ya, pemikiran saya. Kalau di luar itu saya jahat, saya membakar gereja sama kawan-kawan saya. Ini benar, GPD itu kami bakar, tapi dapurnya aja yang bakar. Haleluya Tuhan, makasih. Jadi terus akhirnya saya mikir-mikir ini, kesempatan saya kapan ya saya mau masuk Kristen ini. Karena ini SMA ini, nggak bisa ini. Akhirnya saya bilang sama orang tua saya kelas 3 SMEA, karena saya sudah memperdalam ajaran agama Kristen itu di sekolah, dan saya itu ke gereja itu diam-diam saya itu ke gereja GKJ, Gereja Kristen Jawa di Wonosari Gunung Kidul. Itu kaget semua sampai guru saya, guru SMP yang namanya Ibu Esther Sulastri Supangat, istrinya Pak Supangat yang Bapak Gembala, itu melihat saya, loh, Mimin kok kamu di gereja, kamu kan orang Islam, kamu ikut itu di Mujahidin, nanti kamu bom. Enggak lah, saya enggak bom, saya itu mau dengar firman nih, enggak boleh ya. Boleh sih, tapi kami takut katanya, takut karena saya dulu nakal. Pasti dia mau ngasih tai, kamu yang ngasih tai kan. Itulah saya di situ saya bilang sama ibu-ibu di situ kan, tetangga saya, iya aku yang ngasih tahu. Akhirnya mereka itu nggak suka sama saya. Ah, ya itu nanti di gereja mau buat-buat yang enggak itu tidak, saya minta dibaptis. Jangan, orang tuamu itu orang Islam fanatik, tidak boleh. Kami nggak berani, nggak ada yang berani membaptis saya. Padahal saya sudah kepingin sekali itu dibaptis, ingin masuk Kristen. Nah, akhirnya dengan perasaan yang stres, saya bilang orang tua saya, Mak, udah lulus ini ya, udah lulus SMEA. Saya bilang, Bo, aku mau masuk Kristen. Itu kenapa? Terakhirnya itu gara-garanya begini. Saya sudah nggak tahan lagi. Itu waktu sholat. Waktu itu hari raya Idul Fitri, keluarga saya ngumpul semua dari Jakarta, dari Bali kumpul. Nah, pas di tempat ruangan sholat, kami sholat Isya ya. Saya waktu itu habis nyuci piring, terus saya paling akhir. Saya itu ketinggalan. Saya sudah pakai mukena mau ikut sholat berjamaah ya. Waktu itu bapak saya yang jadi imam.
itu tempatnya penuh. Saya kejepit di pintu, adik saya suruh geser, geser, ngil itu si perngil, panggilan adik saya yang kecil. Ngil, geser. Gak ada yang mau geser. Jadi kejepit saya ini, kejepit menghadap kiblat nggak bisa. Saya menghadap utara. Itu yang menyebabkan saya itu langsung masuk Kristen itu. Gara-garanya itu saja. Bukan gara-gara saya baca Al-Quran sama Alkitab yang di kolong itu, tidak. Gara-garanya itu. Ceritanya begini, saya itu mau sholat itu menghadap ke kiblat itu nggak muat lagi, kejepit. Akhirnya saya menghadap utara. Yang lain menghadap kiblat, saya menghadap utara. Saya sudah lulus semua itu. Selesai sholat, saya kan menghadap utara, ngalor, madep ngalor. Itu kan kalau orang Jawa kan itu menghadapnya orang mati kan mujur ngalor. Nah ini saya mujur ngalor. Setelah selesai sholat Isya ini, adik saya kan tahu. Bilang sama kakak-kakak saya yang laki-laki, Mas Sarto, yang sulung, dan Mas Yanto. Mas, si Mimin sholatnya madep ngalor. Pak, lapor bapak, lapor paman-paman saya. Saya berdiri di situ, disuruh pegang kuping. Pegang kuping, angkat kaki, hantam. Wah, wah. Saya diajar itu sampai gigi saya ompong. Maaf, nih, yang bawah itu, ompong. Darah semua. Ini pecah, ini pecah. Ini bekasnya garis ini. Dipukul kakang saya. Wah, darah muncrat. Mata saya bengkak. Saya diajar habis-habisan. Gara-gara sholat menghadap utara. Terus saya ditanya sama keluarga saya ini. Min, sini. Kenapa kamu sholat menghadap utara? Jawaban saya itu singkat, tepat, akurat. Tepat, singkat, akurat, dan pasti. Saya jawab begini. Katanya Allah itu maha kuasa, maha pengasih dan penyayang, pencipta langit dan bumi. Kenapa kita harus menghadap ke kiblat? Berarti Allah itu hanya itu kan penunjuknya di sana. Berarti sama aja. Kamu gak usah munafik. Saya bilang itu sama keluarga saya. Masa Tuhan cuma di arah situ terus? Tuhan itu kan maha kuasa. Tuhan bisa di langit, bisa di bumi. Tuhan bisa di laut, bisa di gunung, di lembah, di hutan. Di mana saja Tuhan itu ada. Kok harus menghadap sana terus? Lah saya kan kejepit, gak bisa menghadap sana. Saya menghadap mengalor ke utara. Kenapa saya disalahkan? Saya salah apa? Kamu salah. Kalau kamu sholat harus menghadap ke sana. Berarti Allah itu hanya di sana ya. Tidak bergerak-gerak ya. Pokoknya hadap sana. Gak usah tanya-tanya. Ya saya nggak tahu alasannya apa. Kok harus menghadap sana terus? Dan Tuhan itu kan di mana-mana. Saya bilang Tuhan itu kan di mana-mana, namanya pengasih dan penyayang. Tuhan pencipta alam semesta itu di mana-mana. Kok menghadap tanah terus? Berarti Allah itu adalah tak kelihatan. Tuhan itu nggak ada itu. Kalau Allah itu ya kemana-mana. Nggak boleh menghadap sana. Diajar terus saya. Diajar. Alasannya apa saya diajar? Saya tidak tahu. Katanya saya tidak tahu diri lah. Pokoknya saya ini manusia murtad lah. Segala macam saya dihina, dicaci maki. Dan saya bilang, Tuhan itu kan maha kuasa. Terserah Tuhan. Dia bilang begini, kamu sudah haleluya ya. Kamu sudah mengikut sama, maaf Tuhan dulu di ejek adik saya, Yesus Keretus. Begitu bukan Yesus Kristus, tapi Yesus Keretus. Deus melu Yesus Keretus. Haleluya. Di ejek saya luar biasa. Saya kafir. Kamu sudah menjadi manusia kafir. Dan kamu sholat menghadap ke utara. Saya menangis. Ya Tuhan itu kan bisa berubah menjadi apa-apa. Terserah. Kalau orang Islam bilang kun fayakun, terjadilah apa yang terjadi. Kan seperti itu. Demikian dengan Tuhan Yesus. Kalau Tuhan Yesus itu mau berubah menjadi batu, mau berubah menjadi air, mau berubah menjadi manusia, ya terserah Tuhan lah. Bukan terserah manusia. Kenapa manusia melarang? Kenapa manusia yang sentimen? Kan Tuhan, terserah Tuhan dong. Kayak gitu. Akhirnya saya dihajar babak belur gara-gara saya menghadap ke utara. Dan saya tunjukkan di situ dalil-dalil ya. Maaf ini nggak saya sebut di sini. Saya tunjukkan, saya bawa Alkitab waktu itu. Kan saya sekolahnya kan sekolah negeri, tapi saya mempelajari Kristen. Saya pinjam Alkitab kawan-kawan, saya tunjukkan. Nah, nih baca ini. Itu nggak butuh katanya. Itu nggak butuh. Kalau begitu saya menginjili kamu dengan Al-Quran. Waktu itu. Saya nggak pandai Al-Quran, tapi saya suruh baca ini ayat ini. Saya suruh buka kakak-kakak saya itu. Mereka baca, mereka bilang,
Kami nggak akan mempan omongan kamu. Kamu sekarang pergi dari rumah ini. Dengan keadaan saya ini, kepalanya darah semua ini ya. Ini garis ini dekat alis saya, ini garis turun begini. Itu pecah dulu. Saya darah semua. Mbok saya nangis. Min, kamu mau kemana? Saya tidak tahu mau kemana. Saya buka di kamar itu kan udah nggak dipukul, saya masuk ke dalam. Itu Alkitab saya dirobek-robek. Itu Alkitab pinjam kawan saya di sekolah. Saya sudah lulus SMA ya. Saya mau minggat. Saya minggat aja lah. Saya udah nggak tahan lagi. Pas saya di kamar saya bersih-bersih apa semua, saya ditendangi lagi. Pergi. Aku bilang, aku mau masuk Kristen. Aku mau ikut Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus itu Allah yang hidup. Kalau kita berdoa itu Tuhan mendengar. Tapi saya tidak dikasih uang. Celengan saya waktu itu cuma sedikit. Nggak bisa mau pergi kemana. Akhirnya saya dipukul terus. Saya pergi gereja diseret. Saya pergi ke gereja ya. Gereja GKJ namanya. Gereja Kristen Jawa. Itu kalau ini kesaksian ini didengar seluruh RT saya. Seluruh Kabupaten Gunung Kidul. Biar tahu. Bahwa saya tidak bohong. Itu si Mimin itu. Memang nyata kok. Kemarin kan saya pernah kesaksian di sana. Jadi mereka tahu saya sudah murtad. Jadi akhirnya saya itu bingung saya mau kemana. Nah, setelah saya itu stres lulus semia tadi itu, saya mau pergi kemana, saya nggak mau ngaji, saya udah nggak mau ngaji, saya di gereja diinjak-injak, saya mau kemana, saya bingung. Akhirnya saya terjerumus ke dunia gangster, ya. Gangster itu di Jogja zaman saya dulu ada. Ini saya nggak mengada-ada. Ada Kisruh, ada Joksin, Trah Budek, Oblo, organisasi bocah lali omah yang merampok. Itu kawan-kawan saya semua. Saya lulus semua itu saya bingung. Saya mau kemana? Saya mau ikut Tuhan Yesus, saya dipukuli. Saya mengaji salah, dipukuli. Saya di rumah diusir. Akhirnya saya ikut mbah saya. Tapi saya setiap malam pergi, saya sudah lulus semua itu. Saya mabuk. Saya minum minuman keras sama kawan-kawan saya, sama geng saya. Waktu itu geng saya namanya CNX, cewek nekat. Sama anak-anak Wiro Brajan namanya Retno, kawan-kawan saya. Saya, Ribet AC, Wati, banyak dulu geng motor saya itu sama Uut, Utami Wulandari itu anaknya. Ya, orang-orang terkenal lah di tempat saya. Dan bawa motor, kebut-kebutan kayak gitu, nakal, bandel, dan saya itu tomboy. Saya tomboy seperti laki-laki waktu itu. Rambut saya gundul. Saya gundul ada ini, apa namanya, saya bikin ada ekor, anting banyak di sini. Semualah tindik-tindik saya bandel. Dan saya bertato seluruh badan saya. Karena saya stres. Saya stres, saya mau kemana, jalan saya buntu. Buntu kenapa? Karena saya udah mengikut orang tua ini, saya nurut. Udah SMP nggak dibiayai, saya dibiayai guru saya. Cuma waktu itu saya pengen mempelajari agama Kristen. Tapi dipukuli terus. Dilarang, dipukuli, masuk sekolah, apa namanya, Muhammadiyah. Saya nggak suka dipukuli sama keluarga, saya harus sekolah di Muhammadiyah. Kalau ngaji saya salah huruf alif, batak, sajim, kok salah, digebuki. Terus saya itu mau kemana? Saya pikirnya itu, apakah saya itu pergi kemana? Apa saya masuk ke agama Hindu? Di sana di Jogja nggak ada sih, tapi nggak tahu. Saya juga nggak mau. Itu pemikiran saya sudah bingung. Saya nggak tahu. Akhirnya itulah saya terjerumus ke dalam dunia gangster di Jogja itu. Nah, karena saya sudah brutal sama kawan-kawan saya waktu itu ya, maling. Saya kan kayak laki-laki. Jadi kawan saya laki-laki semua, nggak ada perempuan. Saya betul-betul tomboy waktu itu. Dan saya tidak suka dengan perempuan. Maksudnya, maaf, bukan sama laki-laki, tidak cinta-cinta gitu, berkawan sama laki-laki. Nah, setelah saya tomboy-tomboy gitu, orang tua saya kan malu. Sering ditengok-tengok kan, itu si Mimin. Luar biasa kesaksian dari ibu ini, dia boleh diproses oleh Tuhan sejak dari bangku sekolah,
dia mendapat penganiayaan, tapi ternyata itulah cara Tuhan untuk memanggil beliau untuk menjadi seorang pengikutnya. Dan ada banyak pelajaran-pelajaran berharga, pelajaran rohani yang bisa kita petik di sana, sehingga kita akan semakin kuat, semakin semangat, semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Kita berdoa agar ibu ini semakin semangat dan terus beritakan Injil kepada banyak orang. Sampai jumpa di video-video berikutnya dan Tuhan Yesus memberkati.